Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Insyaallah pangaosan dina waktu sayeuna upami istilah uje, terang uje Bu. Ustadz Jemros di tiada Ustadz Nana uje disebarna teh. Mungai nama jantan ulen Ustadz Lenang dari kurut. Pribadang ditaruh Ustadz nah dikurut. Sauranjeuna ye Firaun teh kirang kumaha kawasana ku istri nama sieun. Oh nya jelasin kan. Jelas. Janten saur Ustad Nana mah kahartos karaos tangke karaos nangke satos ngaos. Hadirin ikhwatu iman, kalau ada orang yang datang ke rumah kita lalu menawarkan sebuah barang, Bapak Ibu pilih bade meser ieu aya iteuk sakti mandraguna ieu teh iteukna Nabi Sulaiman. Mangga samiliar pangaosna. Cing. Bade percanten moal. Nah teu percanten. Nah, eta. Kita yakin bahwa orang itu pembohong. Kenapa? Karena kita baca Quran. Kan tongkat Nabi Sulaiman mah seep. Ya, kurinyuh gitu. Bohong no gitu mah. Tah hiji dasar gitu. Upami urang ngaos Quran, ngaos sajarah, moal gampil katipuna. Seueur nu icalan nelepen Batu Ali, baju belel, senal dempes, pilih bade Batu Ali supados maju kana usaha. Rek percaya kumaha urang nu dagang naon ge. Ribuh gitu. Mun kana mersi mah rada sakinten. Nah, oleh karena itu salah satu isi Al-Qur'an itu merupakan sejarah. Karena dari sejarah kita bisa belajar dan dari sejarah kita bisa membentengi diri dari kebohongan-kebohongan. Contoh Pak, nanti Bapak Ibu bisa ngecek di YouTube ya. Ada cerita tentang salah seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Populer itu. Sauban. Saya lihat ada dua konten. Satu dari Ustadz Salafi. Ya, Ustadz Salafi. Yang satu lagi dari Ustadz Adi Hidayat. Yang begitu hebat gitu dina bab hadis itu ya. Cerita Sauban itu menginspirasi, menggugah. Kadang-kadang membuat kita menjadi malu. Itu Ustaz Adi Hidayat begini ceritanya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Setiap waktu salat beliau selalu hadir di Masjid Nabawi. Dan Sauban ini selalu mengambil tempat di pojok. Bukan ingin mojok. Itu gaya Ustaz Adi itu. Tapi supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Selalu hadir di masjid itu. Urang kumaha? Nah, kan gitu ya. Lalu pada suatu hari Nabi tidak melihat Sauban
Kamana Sauban teh? Biasanya sebelum adzan itu sudah ada di masjid. Itu Sauban. Suatu hari tidak ada. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, kemana Sauban? Aku tidak melihat Sauban. Tidak ada yang tahu. Nah, hatu damang ngatan Nabi kumah. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang tahu? Lalu mengantar Nabi. Berangkatlah Nabi diiringi dengan beberapa sahabat untuk mendatangi rumah Sauban. Setelah menempuh perjalanan 3 jam. Seberapa kilo kinten-kinten? Upami sajam 5 kilo itunya berarti 15 kilo. Sok tiranca ekek ka mana ta 15 kilo? Jumbrung. Pribados tadi iseng-iseng gitu dongkap ke kantor ngukur linggar pajagalan Pak. 33 kilo. Uah uih teh 60 kilo. 60. Emot ka Ustaz Abdul Qadir unggal dinten Pak ngajar ka pajagalan. 33 kilo. Hari murid-murid Ustaz ngajar, murid mah ngobrol gitu. Nah, ayeuna mah kahartos gitu. Ustaz mah ikhlas ngaulang gitu ya. Ai barudakna gitu. Lalu Nabi tibalah di rumah Sauban. Tetapi Nabi hanya berjumpa dengan salah seorang perempuan dan ternyata itu istrinya. Lalu Nabi bertanya, kemana Sauban suamimu? Istrinya menjawab, qad mata. Sauban sudah meninggal dunia. Lalu Nabi bertanya lagi, adakah kejadian-kejadian yang aneh sebelum suamimu meninggal dunia itu? Ada ya Rasulullah, kata istrinya. Apa kata Nabi? Kata istrinya, sebelum meninggal dunia, Sauban berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kedua, suamiku berkata, kenapa bukan yang baru? Ketiga, suamiku berkata, kenapa tidak semuanya? Itu 3 kalimat yang diucapkan oleh suamiku sebelum suamiku Sauban meninggal dunia. Nabi tersenyum. Kemudian Nabi menjelaskan maksud dari kata-kata Sauban itu. Jadi Sauban itu orang yang rajin ke masjid. Langkah kaki kanan mengangkat 1 derajat, langkah kaki kiri menghapus 1 dosa. 3 jam perjalanan, lebih kurang 15 kilo jarak yang dia tempuh. Melihat pahala datang berjamaah ke masjid, Sauban menyesal, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Nah gitu ya. Da biasana anu rajin ka masjid mah nu tebih mah. Dan nu nampeu mah kajian adan ngajelengeng kana ceuleuh. Are-are gitu. Nah, gitu. Yang kedua, pada suatu subuh di puncak musim dingin, Madinah mah upami tiris tiasa duikan 8 derajat. Bandung 16. Panas ekstrim, tiris ekstrim. Satiris-tirisna Lembang, benten sareng tiisna Madinah. Di Madinah atau Nabi di Arab Saudi, kelembaban itu minimal. Jadi walaupun musim dingin, tetap nyecep kana tulang. 8 derajat tekiat Pak, ngaudhon. Nah, pada suatu subuh ketika Sauban berangkat ke masjid untuk sholat, karena dingin yang sangat memuncak, Sauban menggunakan baju mantol itu sampai 2. Yang dalam yang bagus, yang luar yang sudah agak kusam.
Di perjalanan ada orang yang minta da tiris pasihkeun we anu tos rada belel teh. Ketika diperlihatkan pahala, maka Sauban berkata, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, suamimu itu ahli sodakoh. Dan ketika dia tahu pahala sodakoh, itulah yang dimaksud dengan kata-kata terakhir dari suamimu, kenapa tidak semuanya? Hebatnya Sauban. Nah, hadirin ehwatu iman, saya baca dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal karya Imam Al-Mizzi. Sauban itu nama lengkapnya Sauban bin Bujdud. Ada lagi yang mengatakan Sauban bin Jahdar. Sauban bin Bujdud wa yuqalu bin Jahdar al-Qurashi al-Hashimi. Beliau dari bangsa Quraisy, dari Bani Hashim. Istarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Beliau seorang hamba sahaya, lalu dibeli oleh Nabi, kemudian dimerdekakan oleh Nabi, disebut nama maula. Sepertos Bilal maula Abu Bakar. Walam yazal ma'ahu fil hadari was safari. Dan Sauban itu selalu mendampingi Nabi pada saat Nabi berada di Madinah hador atau pada saat Nabi bersafar. Dan itu kebiasaan anak nu disebut maula mah. Jadi hamba sahaya ketika dibeli oleh seseorang lalu dimerdekakan, dia sudah memiliki kebebasan, rekamana bae oge mangga, tapi mantan hamba sahaya umumnya lebih memilih mengabdi kepada orang yang telah memerdekakan. Hatta tuwfiya. Jadi Sauban ini selalu mendampingi Nabi sampai Nabi wafat. Fa kharaja ila Syam. Setelah Nabi wafat tahun 11, hari Senin tanggal 12 bulan ketiga, Sauban ini meninggalkan Madinah menuju ke Syam, Suriah ayeuna. Kemudian beliau singgah di satu tempat yang namanya Rumat. Dari Rumat beliau pindah ke Himso. Di Himso membangun rumah dan terus dia tinggal di Himso sampai Sauban wafat di Himso pada tahun 54 Hijriah. Nah gitu biografi singkat Sauban. Jadi Sauban wafat tahun 54 Hijriah. Nabi wafat tahun 11. Tapi dalam cerita tadi Nabi mah aneh, nah adi hidayat lebih ke kitu. Nah, jadi ini tidak ada maksud apapun, tapi tetap orang teh kena gaduh filter. Ya, kena gaduh filter. Jadi dari catatan sejarah kita bisa mengetahui cerita itu bohong. Walaupun pesan moralnya sangat bagus. Cerita ketiga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah, kaping sabaraha? Tara Rajaban kaciri. Kaping 27. Ya, sasi ke-7. Tahun sabaraha? Tahun 10 dari kenabian. Ya. Sok Rajaban, parah. Rajaban mah di Bogor dayana oke. Ya, di Bogor. Nah, menurut satu cerita bahwa Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu menaiki hewan yang disebut buruk. Kapungkurna pribadi menuju SD, eta di tiap bumi da dirorompoke aya eta teh gambar buruk. Awakna kuda, sirahna istri gelis, yang jangan. Cing sato nu siga kitu eta anakan atawa ngenog. Sok. Disebut anakan da jangan.
Da satu anu jangan mengenuk. Tapi di abdi mah aya nu jangan teh nini. Jangan. Kita gitu. Jadi incuna meuntas hariwang sini nih, jangan sini. Ternyata buruk dengan gambaran seperti itu, ieu teh hinaan dari orang Yahudi terhadap Nabi. Untuk menggambarkan bahwa Nabi itu disebutna teh naon di urang mah hipersek gitu ya. Ketika Nabi akan menaiki hewan yang namanya buruk itu, tata jangkung buruk teh. Siga urang we naik kuda Australia kan susah. Ugal-ugil gitu. Dalam keadaan demikian datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir membungkuk, "Ya Rasulullah, silahkan injak pundakku." Lalu Nabi menginjak pundak Syekh Abdul Qadir dan akhirnya Nabi bisa duduk di atas punggung buruk itu. Eta teh di Tasik mah Pak, dipercayakan. Hebat Syekh Abdul Qadir teh. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi tahun 10 dari kenabian ketika Nabi berusia 50 tahun. Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan tahun 475. Artinya hampir 5 abad setelah Rasulullah wafat. Jadi dongeng ieu teh 75% bohong, 25% wadul. Ya, gitu. Makanya Hasan mengatakan Islam datang untuk mencerdaskan. Ta ayeuna teh dongeng-dongeng nu kararitu teh. Apalagi dari orang-orang yang mengaku Habib. Ya, Habib, Syekh dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ada permasalahan dengan Habib. Nah, cinta turunan Nabi mah wajib hukumna. Terus aya fatwa tidak mencintai dzurriyyah Nabi hukumnya wajib, tapi mengkultuskan mereka hukumnya haram. Tetapi sumber hukumnya Quran dan Sunnah. Setelah Nabi wafat, syariat sudah selesai dan sempurna. Doika di Kalimantan mapan aya guru sekumpul tetepan ngakuna mah Habib nyebatkeun ketika saya datang ke Madinah itu kuburan Nabi itu goyang begini. Nabi kaki sampai Nabi keluar dan mencium lutut saya. Tuh Jaini sampai bilang begitu. Ya. Tapi seueur we nu percanten. Ketika saya komen di medsos, wah kamu memang Wahabi, terus jurus pamungkas keluar Wahabi gitu. Nah itu beberapa gambaran bagaimana pentingnya kita belajar sejarah. Nah hadirin ikhwatul iman, sebagaimana yang kita maklumi bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul usia 40. Wafat usia 63. Artinya beliau menjalankan tugas kenabian kerasulan selama 23 tahun. 23 tahun ini nanti dibagi 2 periode. 13 tahun dihabiskan untuk dakwah di Mekah dan ini disebut dengan periode Mekah. Nanti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode Mekah, penanda penanggalannya itu dengan kenabian. Misalkan, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Abyssinia atau Ethiopia. 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman, gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far. Itu terjadi pada tahun ke-7, bulan ke-7 dari kenabian. Jadi terjadi pada bulan Rajab tahun ke-7 dari kenabian. Siti Khadijah wafat. 2 bulan kemudian Abu Thalib wafat.
itu terjadi tahun 11 dari kenabian. Makanya tahun 11 dari kenabian disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Dan Nabi hijrah dari Mekah ke Taif terjadi juga pada tahun 11 Hijriah. Periode kedua selama 10 tahun beliau habiskan untuk dakwah di Madinah, dan ini disebut dengan periode Madinah. Dan nanti peristiwa yang terjadi pada periode Madinah, penanda waktunya adalah Hijriah. Perang Badar, perang pertama antara Muslim Madinah dengan kafir Mekah, terjadi tahun kedua Hijriah. Perang kedua yang terjadi di Uhud, populer dengan sebutan Perang Uhud, terjadi tahun ketiga Hijriah. Perang ketiga yang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi tahun kelima Hijriah. Perang Khaybar terjadi tahun ketujuh. Dan perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi bertempat di Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Nah, hadirin waktu iman, lalu ada syariat-syariat yang ditetapkan di Mekah, ada syariat yang ditetapkan di Madinah. Misalkan syariat zakat itu ditetapkan pada periode Madinah. Zakat ditetapkan, disyariatkan tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi 2 tahun berada di Madinah. Demikian pula dengan saum Ramadan, tahun kedua Hijriah. Demikian pula dengan saum Arafah, ditetapkan tahun kedua Hijriah. Sementara umroh, demikian pula haji, ditetapkan tahun ke-6 Hijriah. Artinya setelah Nabi 6 tahun berada di Madinah. Walaupun nanti untuk haji ini baru terrealisasi Nabi menunaikannya tahun 10. Ada juga sahabat yang haji sebelum tahun 10, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mah tahun 8 haji. Tahun 10 ngiring deui haji ka Nabi. Janten Abu Bakar mah haji kedua tahun 10. Tapi setidak-tidaknya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8 belum ada yang haji. Nah, ieu tiasa janten indikator ya, dalil pembantu. Ari saum Arafah teh, apakah kaitannya dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau berkaitan dengan prosesi wukuf? Dengan membaca penanggalan sejarah penetapan syariat, artinya saum Arafah tidak ada kaitan dengan prosesi wukuf. Karena ketika saum Arafah disyariatkan, nu wukuf acan aya. Pan saum Arafah tahun kedua, haji tahun ke-6. Setidak-tidaknya itu tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 can aya nu wukufna. Nah, kemudian ada syariat yang ditetapkan oleh Allah pada periode Mekah, yaitu salat yang 5 waktu. Ditetapkan oleh Allah pada tanggal 27 bulan ke-7, bulan Rajab, tahun 10 dari kenabian atau 2 tahun setengah sebelum Nabi hijrah. Mengenai jumlah rakaat, Siti Aisyah menyebutkan bahwa jumlah rakaat sholat yang 5 waktu pada periode Mekah itu 22-3-22. Lohor di lohor nyatang nanya. Dan dina Quran lohor heula nu disebat teh aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat semenjak setelah tergelincir matahari lohor. Dan Nabi pun setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ditempuh kurang dari 1 malam. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi berangkat malam, sebelum subuh sudah kembali lagi ke Mekah. Ketika waktu subuh sudah masuk, Nabi belum salat subuh. Kenapa? Karena juknis juklakna teu acan aya. Nah, baru nanti ketika duhur, malaikat Jibril turun berwujud manusia sempurna,
mengimami Nabi salat 2 hari berturut-turut. Lohor hari pertama awal waktu, kemudian asar, maghrib, isya, subuh juga awal waktu, hari kedua duhur dan seterusnya di akhir waktu. Jadi secara hadis, secara Quran, sholat itu duhur diawali, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Formatnya kata Aisyah, duhur 2, asar 2, maghrib 3, kemudian isya 2, subuh 2. Lalu Nabi hijrah ke Madinah, maka salat yang asalnya 2 ditambah menjadi 4. Kecuali maghrib tetap 3, fa innaha witrun nahar. Kecuali subuh tetap 2, fa innaha tatawwala fihal qiraah. Karena Nabi memanjangkan bacaan pada salat subuh itu. Janten format Madinah mah opat-opat tilu opat 2. Format Mekah 22 tilu 22, format Madinah opat-opat tilu opat 2. Ketika seseorang bersafar, maka formatnya kembali kepada format Mekah. Disebut qashar ya. Kembali ke jumlah rakaat awal. Yang seterusnya, kiblat pertama adalah Aqsa. Upami secara letak geografisnya, Mekah ke Aqsa itu menghadap ke utara. Upami Bapak Ibu aya di lebet Masjidil Haram, untuk menentukan mana kaler kidul kulon wetan. Di antaranya, upami Bapak Ibu nuju mayun ke Ka'bah, anu aya setengah lingkaran nu disebat Hijri Ismail, berarti ibu nuju mayun ka kidul, nonggongan kaler. Janten keteh Mekah di dieu, Madinah di tengah, Aqsa kapalik kaler deui. Nah, kemudian sebagaimana yang kita lihat secara langsung atau melalui gambar, kan Ka'bah teh ada 4 jurunya. Aya 4 juru. Dan setiap juru itu memiliki nama. Sudut yang di sana terdapat Hajar Aswad disebut Ruknul Aswadi. Atau disebut nganggo alif lam ar-ruknu, sudut yang itu. Nah, kemudian kalau kita maju sesuai dengan urutan tawaf melawan arah jarum jam, setelah sudut yang ada Hajar Aswad yang disebut Ruknul Aswadi, lalu nanti kita akan bertemu dengan sudut yang menghadap ke negeri Irak, disebutnya Ruknul Iraqi. Jalan lagi akan ketemu dengan sudut yang menghadap ke Syam, disebut Ruknu Syami. Terus menghadap lagi, jalan lagi, ketemu dengan sudut yang menghadap ke Yaman, disebut Ruknul Yamani. Nah, janten upami urang aya di palih ditueun Hijri Ismail nuju mayun ka kidul. Upami urang aya antawis Ruknul Yamani sareng Hajar Aswad, urang nuju mayun ka kaler. Hijri Ismail itu tempat nongkrongna orang-orang kafir. Oleh karenanya, ketika Nabi masih berada di kota Mekah, yang ketika itu pemerintahan dikuasai oleh orang-orang kafir, tidak ada satupun yang muslim. Nanti Mekah baru dikuasai oleh orang-orang Islam, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, setelah penaklukan kota Mekah. Kalau Nabi sholat digoda, diganggu, dilelewe, wah segala rupa pokoknya. Nah, oleh karenanya Nabi kalau sholat yang 5 waktu itu selalu mengambil posisi antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Selain menghindari cemoohan oleh orang-orang kafir, Nabi sangat ingin sholat itu menghadap ke Ka'bah. Tapi da ibadah mah taat kumargi parentahna ka hajanam Masjidil Aqsa, maka Nabi tetap menghadap ke Masjidil Aqsa.
Dengan mengambil posisi antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, maka Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi Ka'bah na kacana. Tapi engke sabada hijrah ke Madinah, Nabi tidak bisa berbuat begitu. Karena ketika berposisi di Madinah, ketika menghadap ke Aqsa, itu pasti membelakangi Ka'bah. Mayun kakaler pasti nongongan kidul. Mantangke ayat hadis kieu saur Nabi, bila kamu buang air besar ataupun kecil, jangan menghadap ke kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Kama atuh kedah mayun tadi tuh kawetan atanapi ka kulon, walakin syarriku au gharibu. Dibaca di ranca ekek. Nah, tegah arti hadis teh. Ongkoh tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kumaha carana? Tadi itu kawetan, atuh kawetan mah nonggongan. Kakulon atuh mayun. Nah, kita melihat posisi Nabi ketika bersabda demikian itu di Madinah. Tangtos we urang Madinah mah supados henteu mayun atanapi nonggongan teh kedah kawetan tapi ka kulon. Da Madinah mah ngiblatna ka kidul gitu. Nah, hadirin waktu iman, kenapa kita wajib mengetahui ini? Pan di pesantren mah ya pelajaran sejarah gitu dari mulai Nurul Yakin terus gitu ya. Akhir-akhir ini janten Indonesia teh negara anu subur, nancepkeun naon bae janten Pak. Saur Oma Irama mah di Indonesia mah nancepkeun itu jadi tangkal. Mun di Arab nancepkeun tangkal jadi itu. Enak garing atuh Pak. Di Arab mah ya. Bagja itulah orang mah di Indonesia subur, suhuna stabil karena berada di jalur khatulistiwa. Cai curcor di mana-mana. Urang saum sadinten pami Ramadan itu seberapa jam? 13,5 jam. Tapi orang seperti di Belanda, kadang-kadang saumnya dekat 20 jam. Adzan maghrib jam 10 wengi, jam 2 atau adzan subuh. Nya dibuka ka isya ka tarawih ka subuh teh nyambung. Urang mah stabil. Naon wae jadi. Makanya orang-orang Arab ya, mereka bilang begini. Kami punya minyak hanya ada di dalam tanah. Orang Indonesia itu punya minyak di dalam dan di atas tanah. Urang mah gaduh sawit. Saudi tidak punya. Tapi di Indonesia ngantri neangan minyak sawit. Sakitu urang teh produsen terbesar. Urang mah hasil bumi ada, gas ada gitu ya. Emas gaduh, nikel gaduh, urang mah beungar Pak. Gemah ripah loh jinawi ngan bangsatna loba teuing. Betul, loba bangsatna. Kenapa bangsatna loba teuing? Karena sanksi hukumnya ringan. Nyata ning Setia Novanto itu kan remisi. Makanya melihat Komisi Sambo ya dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ya, seumur hidup itu lain salilah hirup Pak. Kalau dia berbuat pelanggaran itu ketika usia 45, jadi 45 tahun. 45 tahun itu nanti remisi tiap tahun. 3 kali itu remisi teh. Agustus, tahun baru, lebaran Pak. Sabulan we, Agustus sabulan, tahun baru sabulan, lebaran sabulan. Sudah saparapat tahun leungit tina satahun. Belum lagi nanti kalau sudah menjalani 2/3 masa tahanan boleh keluar, tapi wajib lapor asal berkelakuan baik. Aya ku genah gitu hukum di urang. Nah, makanya solusinya gitu. Pemicina mapan tembak, kajian jenderal bintang 2, korupsi mah dor. Mana orang Cina kalabur ka urang, mana ling di dia. Ya sih. Itu ya. Jadi sebenarnya saya pernah ada jamaah umroh khusus buntu dioperasi Pak di Madinah.
dirawat 4 hari, 1 real pun tidak bayar. Ada lagi jamaah stroke, dirawat 3 hari, 1 real pun tidak bayar. Ayo di Mekah ya BPJS. Ayah kade. BPJS, Balai Pengobatan Juragan Salman. Selama kita berobat dan dirawat di rumah sakit pemerintah free, gratis. Bukan hanya warga negara Saudi, ya, bukan warga negara pun, asal memperlihatkan paspornya, gratis. Jadi orang BPJS gratis tuh. Jeung di anak tereken. Ya. Dan ada beberapa penyakit yang tidak dilayani. Mata duitan. Atau mata keranjang. 2 sasi kapengker itu dalam rangka sosialisasi keputusan Dewan Hizbah Garasan Pribantos mendampingi Ustadz Jaya di Antawisna ke daerah Pakidulan, ke daerah ada 3 ya, Cibeber, kemudian ayat 3 lah, opat punten aya opat. Agrabinta, Cibinong, hiji hilap Cibeber terakhir. Itu di Agrabinta itu ketua PC-na teh jeger Pak. Jeger ketua PC-na teh. Tapi lebet versi itu. Matakna. Tad abdi pada ka Agrabinta kedah kasan taroskeun mah di terminal cenah. Gitu. Taroskeun di terminal. Nah, keluhan di daerah-daerah pinggiran ke selatan itu, mereka dikepung oleh aliran dan paham sesat. Ada LDII. Kalau kristenisasi mah tos tong dietang deui Pak, karena pusat kristenisasi terbesar itu kan Cianjur Selatan. Dan mereka ini para misionaris itu menggunakan berbagai macam cara. Nepi ka ngabohong. Cenah Yesus teh lahirna di Cianjur. Itu untuk menipu orang Cianjur. Jadi Yesus teh lahirna di Cianjur. Jadi kan ditaros dadina sejarah mah Yesus teh lahirna di Bethlehem. Sanes di Cianjur. Ai Bethlehem naon? Bethlehem teh kieu lalakonna. Yesus jalan-jalan enjing-enjing teh. Penak sareng ajengan nuju moyan. Eta ajengan diajak debat ku Yesus, eleh ta ajengan teh. Deui ka bebeleheman. Da isin eleh teh cek Yesus, nah Bethlehem lehem, nah jadi weh Bethlehem teh kitu. Di Jawa Tengah benten deui Pak, di Jawa Tengah mah mun Yesus teh lahirna di Jawa Tengah, matak aya kota namina Kudus. Eta teh tina Roh Kudus. Kumaha we ngabohong mah. Tetapi bahaya, tetapi tidak seberbahaya aliran sesat. Da puguh katingali itu mah kafirna. Kristen kafir itu mah. Walaupun secara statistik dulu Indonesia itu 90% muslim. Data terakhir 2022 muslim Indonesia 87%. Tapi ternyata pengamat dari luar tentang dunia Islam, mereka menyebutkan bahwa muslim Indonesia tinggal 83%. 7% dari seberapa juta ini nanti penduduk Indonesia? 275. 7% tina 275 juta, seberapa juta? Nu leungit tah. LDII sekarang menyebar di mana-mana. Sejarahnya LDII itu dulu namanya Islam Jamaah. Pimpinannya Nur Hasan Ubaidah Lubis. Orang Jawa. Nah Lubis singkatan luar biasa. Lubis pinjam luar biasa.
Tahun 71 Islam Jamaah ini dinyatakan sebagai aliran sesat dan terlarang oleh Menteri Agama, Menteri Kehakiman, dan Menteri Dalam Negeri. Tahun 71, Pak. Dan pimpinannya Nur Hasan sangat memang luar biasa. Luar biasa. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa mencoblos Golkar hukumnya haram. Tahun 80-an sok. Pada mal negeri saat dia tahun 80-an. Wani-wani nyolok sanes Golkar cirian. Tahun 80, Pak. Sekarang mah luber gitu ya. Nya kapungkur ge luber, anggar we cirian. Kalau ada orang yang berani sampai memfatwakan mencoblos Golkar hukumnya haram, wah itu ya lubis luar biasa. Nah, tapi kemudian dinyatakan sebagai aliran sesat. Nah, nanti Nur Hasan ini diongkosan ibadah haji oleh politisi Golkar. Pulang dari ibadah haji mengeluarkan fatwa baru mencoblos Golkar hukumnya wajib. Dan muncullah Nur Hasan baru ngabalin. Cok ngabalin. Kurang kumang ngaledekna tuh ke Jokowi. Presiden krempeng. Sekarang membela habis-habisan. Kasih duit, kasih jabatan. Abu Janda kurang kumang ngaledek Prabowo. Sekarang jadi tim sukses Prabowo. Hakeun wae Abu Janda mah da kitu pasipatanana. Cuma yang jadi saya heran eta ku Prabowo ditarima wae. Jelema kitu. Jadi nyarita kumaha duit. Banyak tipe-tipe seperti itu. Kapungkur mah itu si Luhut Sitompul gitu nya kena da kafir si eta mah. Ngan dia muncul ngabalin eta gaya pakaianana gitu. Ngerakeun pisan. Nah, kemudian nanti Islam Jamaah berubah nama menjadi Jamaatul Muslimin, berubah nama menjadi Lemkari, dan terakhir menjadi LDII. Tapi secara ekonomi bagus. Itu di daerah Cianjur Selatan itu orang-orang kaya dari LDII itu membuat perkebunan, sewa tanah ke perhutani. Nanti orang-orang dipekerjakan, hasilnya ditampung. Jadi dari LDII oleh LDII untuk LDII. Di urang mah warung jamiah hararese. So, maju-maju. Kabature meuli teh. Padahal kalau kita lihat di Malaysia itu ada aliran yang memang dinyatakan juga sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Malaysia, oleh Majelis Ulama Indonesia juga dinyatakan sebagai aliran sesat ketika Menteri Agamanya dipegang oleh Dr. Tarmizi Tahir, namanya Torekat Al-Arqam, tapi ekonominya hebat. Jadi mereka itu punya prinsip ya dari Al-Arqam oleh Arqam untuk Al-Arqam. Kan orang mah begitu. Nah, makanya ini tantangan untuk bidgar ekonomi. Mau di PC, PD, dan seterusnya. Udah mahal tuh kadinya mah meulina. Nah, gitu. Juga jangan menyalahkan anggota. Jadi nanti bidang ekonomi pun mesti bersaing dalam urusan harga. Nah, kemudian selain juga Syiah itu ya. Jadi Syiah itu terus ngawitan Majusi ayeuna, maju ka sisi. Ya. Nah di kota mah geus teu laku ya. Nah kemudian nanti istilah Ustadz Jai itu mereka sudah menggunakan pola seperti makan bubur, nuang bubur pan di sisi heula Pak, terakhir tengahna gitu. Nah yang paling parah itu karena memang itu jalurnya gitu ya, yang disebut dengan Islam Baiat. Jadi nanti Cianjur Selatan, kemudian nanti Sukabumi ke Dituna gitu, Kawetan sakedik kayak Pangalengan gitu, kemudian Garut. Karena memang basicnya Garut, NII itu, yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan, ya Kartosuwiryo mah ramana, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Cuma populer nanti Kartosuwiryo we, ya. Padahal Kartosuwiryo itu ayahnya. Dan ternyata menurut istilahnya alumni NII yang masih murni, NII itu hanya baru mendirikan sampai komandemen wilayah 6. Tapi ayeuna aya 7, 8, 9. Ayeuna mah
Juri ieu mah. Ya. Ieu mah NII Gadungan. Jadi yang KW 9 Jaitun itu NII Gadungan. Kenapa? Karena memang jadi si Panji Gumilang ini dia ada menganut paham Isa Bugis dan sempat jadi buronan lari ke Malaysia. Tiba-tiba jadi syekh. Nah, hadirin waktu iman, di antara ajaran sehernya kurang bantu mesa ketika. Di antara ajaran NII atau seringkali dipelesetkan menjadi N11 di kota mah. Kami Kampung Burma di Bandung yang menjadi daerah operasi mereka itu masjid-masjid besar, Pak. Pusdai, Masjid Raya Bandung, Al-Ukhuwah, kemudian Masjid Habibur Rahman IPTN, ya. Nah, mungkin Al-Jabar juga gitu menjadi target mereka. Jadi pola nanti kalau ada orang laki atau perempuan lagi baca Quran didatangi lalu ditanya, "Dupi Bapak agamana Islam?" gitu teh. Pola nanti gitu. Kalau dijawab Islam, kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Begitu Pak pola. Nya urang mah da ngaji nya jangan tiasa ngawalar, tapi bagi orang yang awam kan sulit bagi mereka. Nya ira asina urang lebet Islam. Nah, berarti Bapak can Islam. Ayo ngiring kami baiat Pak kepada imam besar mereka. Kampung Burma di Garut imam besar namina Mama Yusuf. Aina tos ngantunkeun do kasaha penerusna teh. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kemudian NII itu mengatakan begini, umat Islam Indonesia belum wajib sholat karena umat Islam Indonesia masih berada pada periode Mekah. Umat Islam nanti baru wajib sholat setelah terjadi Futuh Jakarta. Istilahnya baheula Futuh Mekah dan Futuh Jakarta. Pernyataan itu tidak sederhana. Satu ya kekeliruannya. Umat Islam Indonesia belum wajib sholat karena masih berada pada periode Mekah. Dengan membaca alur sejarah tadi, ini satu kebohongan. Tidak tahu sejarah, apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Bagaimana mungkin bisa dikatakan umat Islam Indonesia belum wajib sholat karena masih berada pada periode Mekah, sementara sholat itu sudah disyariatkan sejak periode Mekah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram, bukan minal masjidin nabawi. Satu itu. Ya. Yang kedua, bahayanya dari pernyataan itu. Kalau dikatakan umat Islam Indonesia belum wajib sholat karena masih berada pada periode Mekah, atau can wajib saum, can wajib zakat, can wajib haji, karena itu semua disyariatkan pada periode Madinah. Saya apa syariat Islam? Yang ketiga, pada periode Mekah seperti tadi saya sebutkan, pemerintahan masih dikuasai oleh orang kafir. Dengan menyatakan bahwa umat Islam Indonesia belum wajib sholat karena masih berada pada periode Mekah, secara tidak langsung ini adalah lontaran tuduhan bahwa yang memegang kekuasaan sekarang itu kafir. Terlepas setuju tidak setuju dengan kebijakan presiden sekarang, tapi tetap Jokowi itu muslim. Karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Urusan hatena teu apal urang mah. Nah, oleh karenanya perlu ada kehati-hatian. Dalam pepatah Arab ada begini. Pami urang nonton film dokumenter ya. Pami Kampung Burma di TVRI aya flora dan fauna. Tapi bagus mah resep mau nonton sasatuan gitu ya. Kampung Burma ada di TVRI teh acara naon atuh nu rame gitu ya. Si Unyil paling oge. Kemudian film Giant. Ya, film raksasa nih. Atau ada lagi Denny Manusia Ikan. Ada lagi Jungle Gym. Ya, Bang Ardon. Ai baheula mah nyebut lagi Gym le Gym. Nah,
Hari orang Sunda mah maca teh waya we gitu. Pan baheula mah palegeg-legeg lancingan atuh. Janten mun bapak ibunya penak sareng jin tapi nganggo lancingan eta sanes jin. Da jin mah tara di calana. Da calanana sok dipake ku jelema. Calana jin. Karena ditaran baju jin mah tara di calana. Tingali calana urang mah merekna ge lee cenah. Ari ngomong gaya. Nya lee cenah. Cek nu saurang, urang ge USA merekna. Jangan baheula. Nah, kalau yang National Geographic itu ya, itu yang Nat Geo Wild itu Ribaros memuji gitu kameramen di Afrika nepi ka ngamera eta sato tinggal witan ngenog nepi ka lahir kajuru megar nepi ka hiber dewasa ilustrasi di leuweung eta. Nah kemudian kan ada predator tertinggi maung itu. Jadi harimau itu predator tertinggi. Sarasna mah predator tertinggi mah jalmi Pak. Jalmi predator tertinggi mah gitu ya. Maung yang disebut dengan si raja hutan. Istilah nage teu aya nu dipikasieun ku maung mah. Kecuali bikangna. Oh, maung mah gajah we diserang Pak, jerapah we diserang tapi ku bikangna mah geuleuh. Jadi mun aya bapak-bapak sieun ku pamajikan maung gitu. Maung. Nah, upami citah lumpatna tarik tapi tidak kuat lama, Pak. Tapi kalau anjing yang itu berburunya secara berkelompok, kan sato teh aya anu bekerja sama, upami singa ya bekerja sama. Tapi mun di urang mah maung mah single fighter, Pak. Mata mun singa diadu jeung maung, saurang lawan saurang, eleh singa. Mungkin maung rodaya gitu, sorangan ya moro teh. Tapi kalau anjing itu seperti di Australia ada dingo sebutannya, nah itu berkelompok, larinya tidak secepat citah, tapi kuat lama. Terus ngeureueuh gitu. Nepi ka engke sato yang menjadi target itu leuleus. Nah, kalau kita melihat pola mereka berburu itu, mereka selalu memisahkan target dari kelompoknya. Misalkan maung moro bapalu moronon muning ya. Nah, si kerbau-kerbau itu ketika mereka berada pada barisan mereka, harimau tidak berani. Nah, maka polanya itu harimau akan ngagareuwahkeun supaya lompat mana yang paling lambat atau yang memisahkan diri dari kelompoknya itu yang akan jadi target. Makanya dalam pepatah Arab, manusia itu seperti kambing yang akan diterkam serigala yang memisahkan diri dari jamiah, dari kelompok. Selama berada pada barisan kelompok, mereka akan aman. Demikian pula, begitulah manusia kita. Ketika kita berada terikat kuat dalam jamiah, maka kita akan selamat. Tapi ketika kita mencoba-coba keluar, memisahkan diri, itu akan menjadi sasaran yang empuk bagi paham dan aliran sesat. Tak gitu mau lami teuing. Patarosan. 3 orang saja ya pertanyaannya. Mangga bade bapak, bade ibu mangga. Bapak hiji. Yang kedua siapa yang mau tanya? Pak, ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Bade naros ibu? Kalau tidak saya kasihkan jatahnya ke bapak-bapak. Bapak-bapak lagi, yang ketiga, saha nu bade naros? Bapak katilu, kahiji lah. Ustad Usman. Non.
Hmm. Ya. Ya. Upami numutkeun Ustad Marsedek. DI teh aya 2, Pak. Aya DI putih, aya DI merah. Da DI nu asli mah teu kitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membikin DI tandingan, inilah yang merampok, inilah yang menganiaya sampai membunuh para ulama. Untuk menggiring opini bahwa DI teh siga kitu. Kitu numutkeun Ustaz Marsedek almarhumah. Kedua, ya. 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 Jadi di antara ajaran LDI itu adalah mengkafirkan orang di luar kelompok mereka. Nah, walau alam dalam muktamar mereka itu muncul fatwa baru ya tidak najis. Tetapi sebenarnya secara syariat kalau di dalam Quran disebutkan innamal musyrikuna najasun. Najis. Tapi yang najis itu bukan jasadiahnya, tetapi akidahnya yang najis itu. Jadi mun urang bapak ibu itu diparios ku dokter dicepengan gitu, dokterna kafir gitu. Urang kedah disertuh teh. Teu kedah. Da urang kafir mah najisnya najis akidahna, bukan najis badaniahnya. Itu dina Quran mah. Ya. Nah, tetapi terlepas dari apakah benar fatwa hasil muktamar itu atau tidak. Nanti ada yang disebut dalam pepatah Arab lisanul hal absahu min lisanil maqal. Bahasa keadaan itu lebih jelas daripada bahasa lisan. Yang pasti jamaah LDI itu tidak mau sholat di masjid ini sok. Betul ya. Urang mah gitu. Bade NU, bade Persis, bade Muhammadiyah di perjalanan kemudian tiba waktu sholat di mana? Orang Persis sholat di masjid NU, NU di masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah di masjid Persis. Itu sama. Karena kita tidak mengkafirkan. NU tidak mengkafirkan Persis, Muhammadiyah tidak mengkafirkan. Tapi dalam prakteknya LDI mah pasti sholatnya di masjid LDI. Cobian Bapak Ibu sholat sok didinya, pasti dianggap aneh. Ya. Nah gitu ya, jadi terlepas dari ada atau tidak ada fatwa itu, tapi dalam prakteknya tetap mereka tidak mau sholat di mana wae. Padahal orang mah sholat tiasa di mana baik. Ketiga, salam. Baidah. Beliau katanya pernah dibayar sama Amir Al-Fatah, yaitu apakah itu Amir Al-Fatah itu kalau tidak salah seorang pimpinan DIY NII Jawa Tengah. Keduanya apa hubungan LDI dengan Golkar, di mana diantaranya dulu
Nur Hasan Ubaidillah itu seorang jurkam Golkar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi bahwa DI itu Darul Islam, kemudian ada Tentara Islam Indonesia, DI. Ternyata Skarmaji Marijan itu teman seangkatan, teman sekelas Soekarno ketika belajar kepada Cokro Aminoto. Dua nana pinter, mung nu hiji religius, nu hiji mah nasionalis. Nah Soekarno otoriter, Pak, yang tidak sepaham penjarakan. Pak Natsir kan dipenjarakan oleh Soekarno itu. Muhammad Rum dipenjarakan oleh Soekarno itu. Jadi diktator. Anu ayeuna di Jawa Barat tadi di Tamal Patungna 10 triliun. Ya, makanya orang tidak setuju. Keur managara loba hutang. Dari ngabangun patung 10 triliun. Coba mun dipesirkeun seblak, Pak. Sabaraha ayeuna. Ya, jadi tidak mustahil begitu ya dibaiat dan sebagainya. Tapi setelah itu kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena di zaman Nabi saja, itu Musailimah al-Kadzdzab itu pernah datang ke Madinah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kemudian dia mengaku sebagai Nabi, Musailimah al-Kadzdzab itu. Nah, adapun mengenai Nur Hasan Ubaidah Lubis, karena fatwanya kan seperti tadi, dan beliau itu ternyata pulangnya juga sama, meninggal karena tabrakan setelah kampanye Golkar di Jakarta. Nah, sekali lagi ya, yang namanya NII sekarang itu merupakan negara di dalam negara. KW itu bukan seperti kita servis motor, ada spare part yang mesti diganti, badai ori, badai KW. Bukan KW itu. KW itu singkatan dari komandemen wilayah. Jadi di DI itu, di NI itu aya gubernurna, aya bupatina, aya wali kota. Ini membuat negara di dalam negara. Yang jadi pertanyaan, naha diantep wae. Kena eta mah urusan muldoko ya. Sanes urusan abdi eta mah gitu. Seperti gitulah ya sejarahna itu gitu. Masa laluna ya tidak mustahil dibayar oleh ini, kenal dengan ini, tapi terakhirnya ternyata ajarannya seperti itu. Jangan sekali deui palawargi sadaya, alhamdulillah kita berada pada ikatan jamiah. Kita kokoh, kita kuat dengan mengaji, kita bisa mengetahui, membentengi diri dari paham dan ajaran sesat. Ya boleh, tapi ini tidak hitungan dalam 1, 2, 3. Ya, bonus ya, Mas. Ya. Posisi Persis terhadap itu seperti apa? Ya. Tahun 2000-an lah, 20 tahun yang lalu. Saya masih sempat ke Pindad gitu. Ada penasehat namanya Kolonel Jamil. Namanya udah almarhum sekarang. Beliau bilang, Ustadz, ada 2 jenderal Orde Baru yang membackingi Zaitun. Dan Ustadz jangan tanya siapa dia. Nah, saya juga tidak tanya gitu. Sekarang muncul Pak Kumis katanya gitu ya. Oh, Pak Kumis. Anu kumisan we saha. Mau disebatkeun Hendro Priyono mah. Pak Kumis ya, tong. Ya. Nah, urusan pro kontra mah selalu ada ya. Mungkin gitu ya, pejabat-pejabat zaman dulu, Profesor Habibie, karena ketidaktahuan imam pesantren we gitu nyumbang, mendukung. Tapi kemudian tidak mustahil dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak suka kepada Islam. Sekarang gambarannya begini. DITI itu sesuai dengan namanya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Cita-cita mereka itu ingin mendirikan negara Islam. Cita-citanya. Nah, kita ingat dulu ada 7 kata dalam Piagam Jakarta yang tidak dicantumkan. Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kan dibuang.
Itu sebagai tindakan mengalah dari umat Islam karena ada utusan dari Indonesia bagian timur yang mengancam. Kalau itu masih dicantumkan, kami akan memisahkan diri dari NKRI. Takut Pak orang-orang itu dengan negara Islam itu. Tapi anehnya orang Kristen ngadukung Zaitun. Aktivis Yahudi ngadukung Zaitun. Jadi tanda tanya besar, benar tidak ini Zaitun ini, NII ini sevisi semisi dengan kata Surya dulu. Nah, jadi dari indikator ini sudah ima NII kajajaden teh. Itu. Ya, jadi urusan ada Habib dan sebagainya yang mendukung itu mah biasa baik. Nah, sementara bagaimana sikap Persatuan Islam tentang duriyah Nabi ini? Ya Habib ini gitu, dan puntennya umumna nu ngaku Habib teh Yaman mah. Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Nah, nu ngaraku urang Yaman. So, dan ada dosen di Universitas Madinah, mereka dosen ini jelas keturunan Nabi dan bisa dibuktikan. Dan beliau ketika disebut Habib tidak perlu, tidak penting. Paling ustadz saja. Nabi itu dari bangsa Quraisy. Banyak begitu Al-Quraisy itu. Jadi mereka tidak berbangga diri dengan silsilah keturunan. Laisal fata man yaqulu kana abi, kan begitu dalam pelajaran adab. Walakinal fata man yaqulu ha ana. Yang disebut pemuda sejati itu bukan yang mengatakan lihatlah bapakku. Tapi pemuda itu yang mengatakan inilah aku. Dan nanti apakah anak Nabi pasti soleh? Belum tentu. Si Kan'an. Apakah istri Nabi pasti soleha? Belum tentu. Istri Nabi Nuh, Nabi Lut durhaka dua-duanya. Kecuali anak Nabi soleh. Anak soleh. Ya. Nah, jadi kita jangan terperdaya. Sikap Persatuan Islam bagaimana terhadap Habib itu? Sudah ada keputusan DH, Dewan Nisbah. Wajib mencintai keluarga Nabi. Tetapi haram mengkultuskan mereka. Dan nanti duriyah Nabi bukan ukuran standar kebenaran dalam Islam. Tetap yang menjadi standar kebenaran dalam Islam itu sesuai Quran, sesuai Sunnah itu benar. Tidak sesuai itu tidak benar. Walaupun Habib yang menyampaikan. Sikap Persatuan Islam seperti itu. Nah, tetap saja nanti kembali kepada sabda Nabi, Al-A'rab, orang Arab itu tidak lebih mulia daripada Ajam, daripada orang non-Arab. Demikian pula non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Kemuliaan itu bitakwa, berdasarkan ketakwaan. Da urang ge turunan Nabi kecuali Charles Darwin. Sama turunan monyet sama. Nabi Ibrahim bapakna doraka. Ya, tapi jadi nabi. Nabi Nuh anakna doraka. Nya di urang oge kitu. Bapakna ustad, anakna baragajul. Bapakna preman, anakna jadi ustad. Kan ada begitu. Jadi kesalehan itu tidak ditetapkan oleh garis keturunan. Karena kesalehan itu perlu diikhtiarkan. Itu sikap Jamiah Persatuan Islam begitu. Jadi wajib mencintai dzurriyyah Nabi, tetapi tidak boleh mengkultuskan mereka. Entong abongkena dzurriyyah Nabi, tarima we naon bae oge nu diajarkan. Apalagi kalau mereka mengaku saya berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, lalu mengajarkan wirid-wirid ini, terus tarima. Bukankah syariat sudah sempurna? 3 bulan sebelum Nabi wafat turun Al-Maidah ayat 3. Ini ayat terakhir yang turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah gitu sementawis yang tadi tanya 1 2 3 kapayun punten. Ku abdi bae di pasihan hadiah. Nu naros hiji kapayun. Kapayun punten. Bade di kumaha ye. Aslina ka dieu.
Gue tinggal ya. Pak aduh istri teh. Kebetulan ada sponsor dari Irfan Hakim Store IHS. Kadung tinaros tadinya. Sakitu nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.